Ya, kita kan mau datang ke Jogja tanggal 15 April besok itu, ya. Ya, itu untuk menyampaikan kepada rektor, kita mau ketemu rektor, ketemu dekan, gitu ya. Kita pengen lihat, gitu, mana buku skripsinya yang katanya asli itu, ya. Kita uji langsung, ya gitu. Kalau teman-teman kemarin banyak mengira, aduh nanti kan harus uji karbon pakai apa-apa, enggak, cukup nanti kita bawa scanner, ya, kemudian itu lembar-lembarnya kita cek dengan scanner. Itu bisa kelihatan nanti. Kita analyze dengan besar. Huruf yang digunakan itu adalah huruf asli tahun 85 atau huruf baru di atas tahun 90-an. Yang didalilkan oleh Mas Rismon itu. Itu nanti bisa ketahuan. Ya. Bahkan juga kita mau lihat sejarahnya. Fakultas Kehutanan UGM itu dekanya tahun itu tahun berapa aja. Gitu loh. Jadi supaya clear, dia tunjukkan saja. Ya, atau mungkin ada kepercayaan dia lah ya. Tunjukkan saja ini loh ijazah aslinya. Sudah. Nah, nanti misalnya badan yang netral yang memeriksa itu. Kalau misalnya Bareskrim mau memeriksa silahkan, atau Labkrim. Tapi kalau enggak, kita minta organisasi internasional periksa itu dengan uji karbon gitu ya, misalnya. Periksa. Tapi kalaupun yang independen ya. Ya, kalaupun itu tidak mau dilakukan, ya sudah, cukup skripsi aslinya nanti kita periksa. Banyak orang yang mempertanyakan juga, masa seseorang, ya, Pak Janes, kayak kita punya foto ya, mulai dari tamat SMA, kemudian mahasiswa, kemudian lulus, itu fotonya sama aja pas foto. Gitu Itu foto yang digunakan sama. Itu juga. Terus pakai ini lagi, pakai kacamata. Iya kan? Itu benar-benar nggak boleh. Jokowi dari mana? Iya. Betul, saya juga ingat itu, Pak. Nggak boleh. Ijazah itu waktu saya kuliah kacamata. Nggak boleh pakai kacamata, kita fotonya. Boleh. Hanya isu apa yang dibahas? Banyak ya, kayaknya banyak yang lagi rame juga di media-media. Salah satunya apa, Mas? Mungkin yang lagi rame tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi. Itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit rame di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa, karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sifatnya Pak Jokowi. Cuma makin kesini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah. Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor, sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya, ini terbukti. Luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Sarjana Teknik Elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami, di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada, atau sudah 3 jilid ya persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya dalam soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga begitu, kenapa nggak bercakap-cakap aja sih? Kenapa mesti masukin ke pengadilan sehingga saya mesti bolak-balik Jakarta Solo untuk jadi saksi ahli di situ? Hanya untuk menerangkan hal yang konyol. Apa susahnya? Pak Jokowi datang dari belakang, nih asli, malu semua orang yang nuduh dia nggak asli kan? Tapi semakin ditunda, semakin orang curiga, betul-betul kalau begitu memang palsu dong. Nggak ada percakapan sehingga mesti masuk pengadilan. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah,
Ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya yang ngomong aja, nggak punya kenapa memang? Orang ijazah juga sebetulnya kita nggak ngurus kok. Mau punya ijazah mau nggak, kalau dia menata kelola negara ini nggak seenakin dasi dewe, rasa enakin dasmu, kan kita tetap mencintai, tetap menghormati. Sebetulnya gue setuju kata Kang Mas Rob, ijazah ini hanya tanda bahwa kita pernah belajar gitu saja. Soal isi otak nanti kan bisa diisi lewat membaca, lewat berteman, lewat pengalaman hidup gitu aja. Heboh nasional tentang isu lama menyangkut apakah Jokowi benar-benar punya ijazah SD, SMP, dan SMA sekarang meledak lagi dan mempermasalahkan apakah Jokowi pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan punya ijazah S1. Nah, Indonesia beruntung punya tokoh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, seorang insinyur teknik dari UGM dan mendalami forensik digital selama 2 tahun di Universitas Yamaguchi, Jepang. Nah, dalam membuktikan bahwa ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah palsu, metode ilmiahnya sangat meyakinkan. Jadi saran saya, Mas Jokowi, terima dengan baik rombongan para intelektual kita, termasuk Dr. Rismon tadi, kemudian juga Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, Dr. Eki Sujana, dan lain-lain di rumah Anda di Solo besok 16 April. Seperti Anda menerima tetamu Anda setiap hari dari berbagai lapisan. Tidak usah diterima terlalu lama, ya barangkali 10 menit saja sudah cukup. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli, yang Anda miliki, titik. Heboh ijazah palsu Anda langsung sirna. Menggunakan ijazah palsu masuk ke dalam kategori bentuk kejahatan pemalsuan surat. Nah, KUHP baru turut memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran tersebut. Pasal 272 ayat 1 KUHP baru menyatakan setiap orang yang memasukkan atau membuat palsu ijazah atau sertifikasi kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan seterusnya. Jadi Mas Mulyono hadapi dengan gagah berani dan sampaikan apa adanya. Tunjukkan ijazah asli Anda. Tentu kalau bisa ini ada yang diharapkan oleh sebagian besar anak bangsa. Namun bila Mas Mulyono harus kena hukuman 6 tahun penjara, ya terima saja dengan legawa. Menjadi menteri 2 periode, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menari bersama kekuasaan Presiden Joko Widodo. Pratikno naik ke panggung kekuasaan setelah Jokowi terpilih dalam pemilihan umum 2014. Selama hampir 1 dekade, ia menjadi pembantu presiden untuk urusan lancang dan lancung. Pratikno sebenarnya punya prestasi akademik mengesankan. Ia guru besar dengan penghargaan dari berbagai universitas mancanegara. Menempuh pendidikan di kampus-kampus ternama, Pratikno meminati bidang politik lokal dan desentralisasi, politik keuangan negara, serta kebijakan publik dan birokrasi. Pada bidang-bidang itu, ia tentu mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum. Namun, menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu, bahwa politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Ia menjerumuskan diri dalam urusan politik dengan P kecil, yakni bagaimana menjaga kekuasaan sang majikan. Liputan majalah ini menemukan Pratikno menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Pratikno diduga turut melobi Hakim Konstitusi sehingga anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang belum cukup umur bisa menjadi kandidat wakil presiden. Manuver politik Pratikno juga menyasar partai-partai agar bersedia menerima Gibran sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.
Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023, partai pendukung Prabowo punya jagoan masing-masing. Dukungan itu buyar begitu Gibran cukup syarat menjadi calon wakil presiden. Apa yang dilakukan Pratikno jelas melampaui kewenangannya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara membatasi tugas dan fungsi Menteri Sekretaris Negara sebagai pembantu teknis Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada memang tugas melaksanakan fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden, tapi itu pun dibatasi peraturan dan perundang-undangan. Melobi Hakim Konstitusi agar membuka jalan politik bagi anak Presiden tentu bukan tugas lain dalam aturan itu. Membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi dalam koalisi pemilihan Presiden juga bukan tugas seorang Menteri Sekretaris Negara. Lobi dan manuver politik adalah tugas para politikus dalam mengkomunikasikan kepentingan untuk orang banyak. Apa yang dilakukan Pratikno bukan hanya tak patut, juga mengkhianati intelektualitasnya sendiri sebagai akademikus. Alih-alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembab dalam hasrat melanggengkan kekuasaan, ia justru menjadi operator mewujudkannya. Jokowi dan Pratikno pun menjadi duet maut yang saling membutuhkan. Jokowi mengandalkan Pratikno sebagai pelaksana tugas yang patuh tanpa reserve. Pratikno menikmati privilege sebagai tangan kanan Presiden. Seperti banyak pembantu Jokowi lain, Pratikno kemudian terjerat dalam jalinan kepatuhan menjalankan tugas Presiden, pragmatisme personal, dan kesempatan mempraktikkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian lama semakin tak terkontrol. Tak mengherankan jika nama Pratikno disebut dalam perkara korupsi pengadaan menara pemancar internet proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dito Aryo Tejo pada 2020 menjabat Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, sayap Partai Golkar, bertemu dengan kontraktor pemancar internet di ruang kerja Pratikno. Dari keterangan di pengadilan, para terdakwa perkara ini mengaku memberikan 27 miliar untuk Dito yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga agar menyetop pengusutan perkara ini di Kejaksaan Agung. Dito acap disebut sebagai Pratikno's boy karena menjadi menteri berkat campur tangannya, meski Golkar mengajukan calon lain. Jika kemunculan nama Pratikno dalam kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS itu membuatnya tersangkut karena menjadi perantara para aktor proyek, ia menurunkan derajat dirinya dari seorang rektor menjadi sekadar operator.